Selamat pagi untuk seluruh anak didik kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun di mana kita berada. Pada hari ini untuk anak didik kami kita masuk pembelajaran produktif untuk lanjutan yang minggu yang lewat. Tetap masih sistem bahan bakar bensin. Saya membawakan pembelajaran PMKR untuk siswa kami. Jadi mari kita bahas satu persatu daripada pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran produktif pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau disingkat PMKR untuk kelas 11 TKR tahun pelajaran 2020-2021. Jadi kompetensi dasar kita untuk pertemuan yang kedua ini masih tetap sama dengan pertemuan yang pertama, pemeliharaan atau servis sistem bahan bakar bensin, tetapi tujuannya sudah berbeda dan pembahasannya juga sudah berbeda. 1. Peserta didik dapat membedakan pompa mekanik dan pompa listrik. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara kerja pompa bahan bakar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui aliran bahan bakar. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini atau pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya, gambar pompa, karena kita membicarakan pompa bahan bakar sekarang. Ini gambar daripada pompa, inilah dia gambar pompa mekanik. Ini dia gambar pompa listrik. Ini dua ini sama-sama pompa, tapi ini mekanik, ini listrik. Ini yang digerakkan oleh motor itu sendiri. Sementara ini pada saat kunci kontak on, bahan bakar sudah mengalir ke karburator. Jadi selanjutnya mari kita bahas adalah dia pompa bensin mekanik dan keterangannya. Di sini banyak yang tertulis di sini daripada pompa ini. Ini adalah camshaft, itu prosnok, ini rocker arm, ini blok silinder, ini dia isolator, ini dia dari saringan bensin, ini dia ke karburator, ini dia klep masuk, ini ada klep buang. Itulah dia yang di sini komponen-komponen daripada pompa. Jadi untuk keterangannya ini supaya dia dapat bekerja, dapat mengisapkan bahan bakar dari tangki menuju karburator, ini ada prostok untuk menekan aram, adalah rocker aramnya. Jadi jika prosnok ini menekan daripada rocker aram, sehingga diafragma ini akan menekan ke bawah untuk menghisap bahan bakar dari tangki masuk ke dalam ruang diafragma. Ini ruang diafragmanya melalui klep masuk. Kemudian jika prosnok ini tidak bersentuhan sama sekali dengan rocker aram, sehingga diafragma ini diafragmanya akan terdorong ke atas untuk mendorong bahan bakar yang ada di ruang diafragma ini melalui klep keluar. Tujuannya didorong adalah untuk masuk ke karburator. Inilah dia yang mendorong pelrut ini, mendorong diafragma. Ini dari saringan bensin. Inilah dia dari saringan bensin. Ini dia menuju ke karburator. Itulah dia cara kerja daripada pompa ini. Jadi pompa pun dia memiliki klep masuk dan klep buang juga, ya. Ini untuk masuk bahan bakar, kemudian di sini untuk mengeluarkan bahan bakar ke karburator. Itulah kerja daripada pompa ini. Oke, mari kita lanjut lagi keterangannya. Pompa bahan bakar mekanik digerakkan oleh mesin itu sendiri. Pompa bahan bakar mekanik ada dua jenis. Pompa bahan bakar yang dilengkapi dengan saluran pengembali dan pompa bahan bakar tanpa menggunakan saluran pengembali. Maksudnya di sini ada yang 3 cabang juga pompanya. Itu maksudnya yang menggunakan pengembali. Sementara yang 2 cabang dia tidak memiliki pengembali. Cara kerja pompa bahan bakar mekanik adalah rocker arm ditekan oleh nok. Inilah yang kita jelaskan tadi pada sebelum kita lihat keterangan tadi di pompa itu. Rocker arm jika ditekan oleh nok, diafragma tertarik ke bawah sehingga ruang di atas diafragma menjadi hampa. Katup masuk terbuka, maka bahan bakar masuk ke ruang diafragma atau ke ruang pompa tadi itu yang ada diafragmanya. Itulah dia cara kerja pompa tadi. Selanjutnya pada saat nok tidak menyentuh rocker arm,
diafragma akan bergerak ke atas. Ini tadi sudah kita jelaskan juga, sehingga bahan bakar yang ada di ruang diafragma terdorong ke atas melalui katup keluar dan teruskan ke karburator. Apabila bahan bakar pada karburator sudah cukup, maka diafragma tidak terdorong ke atas oleh pegas dan pull rod. Jadi jika tadi bahan bakar sudah penuh di dalam karburator, maka diafragma tidak akan didorong ke atas oleh pegas dan pull rod. Itulah cara kerja pompa mekanik. Sekarang yang kedua, mari kita bahas lagi dari pompa listrik. Inilah pompa bahan bakar listrik. Inilah simple, ini pompa bahan bakar listrik. Keterangannya di sini, apabila kunci kontak diputar dalam posisi on, akan terjadi kemagnetan pada solenoid yang menyebabkan diafragma tertarik ke atas sehingga bahan bakar masuk melalui katup masuk. Pada saat yang sama, platina membuka karena tuas platina dihubungkan dengan rod sehingga kemagnetan pada solenoid hilang. Jadi kok namanya pompa listrik ini, pada saat kunci kontak on, bahan bakar langsung mengalir ke karburator. Itulah bedanya pompa listrik dengan pompa mekanik. Sementara pompa mekanik dia digerakkan oleh mesin itu sendiri sehingga bahan bakar mengalir. Jadi untuk anak didik kami, untuk pembahasan kita yang kedua ini hanya sampai di sini dulu, masalah menceritakan cara kerja daripada pompa. Apa tahu ada pertanyaan bagi yang didik kami, bisa dibuat komen di bawah video, dicatat aja di situ apa yang mau ditanyakan, nanti akan saya bahas pertanyaan-pertanyaan seluruh siswa kami. Jadi video ini atau pembelajaran yang saya kirimkan ini dibuka, diperhatikan, dihayati, kemudian dicatat di buku catatannya. Kalau sudah selesai, tetap sama seperti yang lewat, difoto kemudian dikirimkan ke WA pribadi saya. Jadi yang belum menyelesaikan tugas yang pertama itu bisa juga tetap dikerjakan, kemudian sekaligus dikirim dengan pembelajaran yang kedua, ya. Jadi sebagai tugas bagi kalian, ada 2 soal saya buatkan. Coba jelaskan apa akibatnya kalau jika poros knock tidak menyentuh rocker arm. Yang kedua, coba jelaskan jika poros knock tidak menyentuh rocker arm. Jadi itu juga dilampirkan nanti di buku catatan, difoto, kemudian dikirim kepada saya. Jadi hanya sampai sini dulu pembelajaran kita. Tetap kami ingatkan, jaga kesehatan biar bisa kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu gurumu. Jangan lupa harus dikerjakan tugas yang saya berikan. Hanya ini aja yang sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.